apa-apa. Ya, yang penting jangan tabrakan ya, nyaman ya. Jangan belakang, kanan kiri, oke ya. Kita akan bergerak nih. Jadi boleh ada mengendap, ada melanggar ya. Kedepannya juga diukur. Oke, maju 5 langkah. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menutup mata. Pakai masker nanti bau. Bercanda. Oke. Tutup mata. Masih ada yang meleng-meleng ini, oke. Ya. Saya akan memberikan instruksi kepada Bapak Ibu, tolong didengarkan dengan seksama, oke? Jangan dibuka ya sebelum saya minta buka. Siap? Siap. Balik kanan, gerak. Masih ditutup, nggak usah cek teman-temannya. Berubah. Hadap kiri, gerak. Hadap kanan, gerak. Tiga 30 derajat ke kanan, gerak. Udah balik lagi. 90 derajat ke arah kiri, gerak. Ya ini gimana Bapak Ibu gurunya gak jujur ini anaknya pengen jujur. 360 derajat ke kanan, gerak. Ini mana ya? Mana bisa ditutup apa bisa? Oke, buka matanya. Ini yang betul nih posisi ya ibu ini ya, yang madepnya serong, agak serong ke sebelah kiri. Senyum. Pak Don, senyumnya mana? Ayo, cuy. Adriani Nurdin, dinas di SD Negeri 36 Pekanbaru. Di sini yang sudah saya praktekkan
untuk pembelajaran berdiferensiasi itu salah satunya adalah waktu itu saya belajar di kelas 4 tentang mencari ukuran keliling persegi dan persegi panjang. Nah, di situ saya melakukan yang namanya membentuk dulu pemetaan. Nah, di pemetaan itu ada 3 yang saya bentukkan, yaitu yang pertama tentang bagaimana Ananda itu bisa menentukan keliling itu dengan menggunakan rumus. Yang kedua, Ananda itu bisa mengerjakan dengan bentuk dia tidak pakai rumus, tapi dia paham dengan perkalian. Yang ketiga, Ananda itu mengerjakan dengan permasalahan yang terbesar itu adalah di SD itu, bahkan sudah di kelas tinggi pun mereka belum tahu yang namanya hafal perkalian. Nah, di situ lebih banyak saya menemukan Ananda itu mengerjakannya dengan menggunakan penjumlahan, dijumlahkannya keseluruhan sisinya. Nah, hasilnya itu lebih dominan ke penjumlahan tadi. Tetapi yang saya hasil dari yang saya dapatkan di situ ketercapaiannya itu tercapai. Pembelajaran itu indikatornya siswa dapat menentukan keliling persegi panjang itu dengan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi tercapai, karena di situ tidak ada mengharapkan Ananda itu harus belajar dengan menggunakan rumus atau dengan ini. Yang penting dia tercapai dengan indikator yang sama, tetapi cara proses pembelajarannya yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid. Alhamdulillah, Ananda itu Ananda itu menemukan sendiri bendanya, dia mengamatinya langsung. Ya terserah, saya memberikan kebebasan kepada Ananda itu bagaimana cari benda yang berbentuk. Yang saya lakukan adalah dengan melakukan diagnosa awal, pemetaan tentang minat dari peserta didik. Jadi ternyata anak-anak saya di kelas itu ada yang minatnya ke masakan, kemudian olahraga, kemudian ada sosial dan juga sains. Nah, jadi dari peminatan yang saya sudah petakan tadi, saya mengambil suatu istilahnya itu adalah diferensiasi konten tentang perbandingan yang tujuannya adalah peserta didik saya mampu menyatakan perbandingan dalam suatu permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi saya buat kontennya itu LKPD-nya berkaitan tentang masak-masakan satu, yang kedua olahraga, yang ketiga tentang survei polling suara, yang keempat tentang sains. Nah, jadi anak-anak dikasih 4 pilihan tersebut, tujuan pembelajaran tetap sama, tapi mereka memiliki kebebasan pilih minat apa yang mereka suka gitu. Ternyata banyak yang memilih ke sosial. Nah, beberapa ada yang masak-masak dan olahraga. Sains yang hanya 1 atau 2 orang seperti itu. Nah, jadi dalam pembelajaran diferensiasi ini selain saya menerapkannya di konten, kemudian juga ada di proses. Prosesnya itu yang saya lakukan selain berkelompok, walaupun di daring kita kan ada breakout Zoom. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kalau kita punya target gitu kan ya, punya tujuan, pasti kita membuat keputusan strategi pembelajaran pun tepat gitu. Pokoknya saya ketika mengajar ingin mencapai tujuan ini. Itu lebih jelas lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Jadi keputusan itu betul-betul kita merespon. Oh, murid saya tadi seperti contohnya Bu Yoleta gitu kan ya. Ketika anak saya ternyata nggak suka nih hanya mendengarkan aja gitu kan ya, tapi bisa kita siapkan video atau misalnya nggak tampilan visual. Begitupun dengan produknya. Jadi bagaimana kita merespon kebutuhan setiap murid kita. Kemudian bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang bisa merangsang anak-anak itu mau belajar. Kalau misalnya mau nonton aja, pasti muridnya juga udah males deh gitu ya. Tapi kalau misalnya gurunya udah datang bawa media misalnya gitu ya, anak-anak itu yang
dari tujuan aja udah bisa nyamper dulu ibu guru bawa apa nih gitu ya. Jadi bisa merangsang atau mengundang anak-anak kita untuk mau belajar. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Misalkan nih Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu diundang ikut pelatihan, terus di undangannya itu hanya ada tanggal mulainya adalah tanggal 22, tapi nggak tahu sampai tanggal berapa nggak disebutkan. Kira-kira gimana perasaan Bapak Ibu? Bertanya-tanya, bingung ya mau packing bawa baju berapa nih? Terus bagaimana kalau kita punya planning dengan kegiatan lain gitu kan ya, jadi ikut gak ya, jadi bingung kan menentukannya. Tapi kalau jelas gitu kan ya, oh oke 2 hari atau 3 hari, kita juga jadi nggak cemas gitu ya. Nah sama dengan anak-anak kita juga, kalau misalnya nggak ada nggak ada prosedur gitu ya, mereka juga akan bingung gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu gak dikasih tahu nih ya, saya akan bicara berapa lama, nggak ada jadwal nih, nggak dikasih jadwal, pasti dipikirin kan ini Bu Nita ngomong apa jam berapa nih misalnya gitu ya. Terus